Miris memang kalau mendengar laporan-laporan bahwa banyak sekali kebiadaban kaum Khabib itu yang kelakuannya mengawini wanita-wanita pribumi kemudian tak lama dicerai sebelum hamil. Lalu mereka memburu menu apem-apem berikutnya. Begitu legitnya apem pribumi hingga Khabib-Khabib itu harus menukar privilege-nya sebagai cucu Nabi dengan apem pribumi. Nanti kalau si Ali ini udah kena, ini bisa jadi efek jerak untuk kaum Balawi lainnya. Nah, karena si Ali ini belum dipenjara, jadi sampai sekarang kaum Balawi lainnya belum merasa takut dan segala macam. Iya. Belum ada efek jerak. Si Alinya ini sekarang juga masih petentang, dia merasa kebal hukum. Iya. Belum dipenjara. Bisa kamu menjarain saya? Nggak bisa. Betapa kurang ajarnya Khabib-Khabib Ba'awi yang memperdaya wanita-wanita pribumi untuk dijadikan pelampiasan nafsu birahinya. Banyak sekali kasus-kasus pelecehan terhadap wanita yang menjadi jemaah para Khabib-Khabib itu dengan dalih pernikahan. Padahal mereka tidak betul-betul dalam rangka membangun tatanan rumah tangga yang akan menjadi perisai kemuliaan seorang wanita. Akan tetapi para Khabib Ba'awi itu hanya ingin merasakan kenikmatan dan kelezatan apem pribumi yang bisa mereka dapatkan dengan sangat mudah. Gampang saja bagi mereka para Khabib itu untuk memperdaya jemaah wanitanya. Dengan label cucu Nabi, wanita yang mendambakan keturunan darah Nabi akan dengan sangat senang jika ia dipersunting sosok Khabib yang katanya duriyah Nabi, padahal cucu Yahudi. Miris memang kalau mendengar laporan-laporan bahwa banyak sekali kebiadaban kaum Khabib itu yang kelakuannya mengawini wanita-wanita pribumi kemudian tak lama dicerai sebelum hamil. Lalu mereka memburu menu apem-apem berikutnya. Zeda Salim adalah salah satu korban dari sekian banyak korban yang berani bersuara lantang membongkar kedok kaum imigran itu. Di sisi lain, banyak Zeda Salim lainnya yang memilih diam dengan alasan menjaga aib dan kehormatan dirinya. Nanti kalau si Ali ini udah kena, ini bisa jadi efek jerak untuk kaum Balawi lainnya. Nah, karena si Ali ini belum dipenjara, jadi sampai sekarang kaum Balawi lainnya belum merasa takut dan segala macam. Iya. Belum ada efek jerak. Si Alinya ini sekarang juga masih petentang, dia merasa kebal hukum. Iya. Belum dipenjara. Bisa kamu menjarain saya? Nggak bisa. Dia masih sombong dengan kearoganannya. Iya. Nah, saya sudah berikhtiar luar biasa, materi, mental, physically, pikiran, tenaga, saya udah bisa-bisaan, Pak. Jadi saya berharap dengan munculnya bapak-bapak ini bisa segera mempercepat kasus saya, karena saya ini kekerasannya bukan kekerasan fisik, tapi kekerasan psikis. Dan saya sempat dirawat di rumah sakit jiwa kurang lebih setengah tahun gara-gara si Dajjal ini, ya. Tapi karena mungkin Bapak kepolisian itu, Mbak, kekerasan seksual yang Mbak maksud itu, contohin aja satu aja, seperti apa? Oke, saya coba akan menjelaskan lagi detailnya. Kekerasan seksual, saya akan belak-belakan di sini. Yang pertama, selama menikah saya sering dipaksa menonton video porno setiap kali hendak berhubungan suami istri. 1. 2. Saya selalu dipaksa menyiapkan alat kontrasepsi, kondom, pil KB setiap kali sebelum berhubungan suami istri. Jika tidak, saya tidak akan diberi nafkah batin. Dia tidak ubahnya memperlakukan saya seperti pelacur, padahal saya ada istrinya. Padahal saya adalah istrinya. Parah ya Habib keturunan Yahudi. Yang ketiga, selama 2 tahun menikah, saya dilarang untuk hamil memiliki anak. Namun istri lainnya dihamili berkali-kali. Dia memperlakukan saya tidak ubahnya seperti budak seks. 4. Berkali-kali dia membujuk saya untuk melakukan seks menyimpang dari belakang, tapi saya selalu menolak. Itu kekerasan seksual. Oke. Dua kekerasan ekonomi. Saya jelaskan dulu, Pak. Ya, saya mohon izin sebelumnya. Dua kekerasan ekonomi. Selama 2 tahun menikah, dia tidak pernah memberi nafkah saya secara layak untuk makan, pakaian, dan lain-lain. Oke, 3 kekerasan psikis mental. Selama menikah, dia berselingkuh dengan puluhan perempuan. Suka zina, tukang kawin buang. Puluhan wanita chat ke saya. Ada yang disetubuhi, dihamili, lalu ditinggal, tidak dinikahi.
Ada yang sering dikirim gambar-gambar porno, dikawin beberapa hari, minggu, langsung dicerai paksa. Ada bukti chat-chat korban semua masih saya simpan. Lalu selama 2 tahun menikah, kami tidak pernah tinggal 24 jam. Dia tidak pernah menjaga melindungi saya selayaknya suami melindungi istrinya. Dia datang sesuka hatinya sekali, hanya beberapa jam dalam 1 bulan. Bahkan saya sering ditelantarkan sampai 3 bulan. Lalu saya ditinggal. Saya tidak ubahnya seperti pelacur buat dia. Dan saya ditelantarkan sampai detik ini. Ya Bapak, akibat adanya banyak kekerasan tersebut, saya pernah mencoba bunuh diri berkali-kali karena saya merasa buruk, saya merasa diperlakukan begitu hina. Saya mengalami depresi berat, akut, sampai dirawat di rumah sakit jiwa hampir setengah tahun. Ada bukti rekam medisnya, semua sudah saya serahkan ke penyidik. Bahkan sampai sedetik ini saya masih dalam perawatan psikiater, mengkonsumsi obat-obatan dari psikiater. Dan saya sudah tidak bisa lagi beraktivitas normal seperti dulu. Ada bukti rekam medis semuanya, Pak. Saya sudah menjalani pemeriksaan fisik psikis di Rumah Sakit Polri. Saya sudah melaporkan kekerasan tersebut pada Komnas Perempuan, pihak berwajib Polres Metro Bekasi. Bahkan beberapa waktu lalu Polres Metro Bekasi sudah diberikan surat secara khusus oleh Komnas Perempuan untuk segera memproses kasus ini dengan cepat. Iya, Mbak. Betul. Iya, Mbak. Bapak, gambarannya seperti itu ya. Baik, nanti saya sampaikan kepada ketum, kemudian nanti saya minta kepada ketum untuk segera mengumpulkan tim advokasi dari PWLS ya. Kemudian nanti saya akan kabari ke Mbak kapan dan di mana kita akan ketemu di Tangerang ya, tempatnya di sekitar Tangerang ya, maunya Mbak ya. Ya, iya. Ya, nanti di sana ada sekretariat kita kok Mbak di sana. Itu jadi lebih baik ketemunya di sekretariat aja gitu kan, karena satu faktor lebih keamanan kepada Mbaknya sendiri gitu. Kalau Mbak Cleopatra sama ya, kurang lebih seperti itu ya. Mbak Cleo udah keluar kayaknya Pak. Udah keluar. Nanti kalau masalah Mbak Cleopatra nanti saya jelaskan ke Gus ya. Tadi soalnya beliau udah cerita semua sama saya. Enggak, jadi gini, saya kan tadi sudah cerita sampean ke saya kan, jadi nanti Mbak Cleopatranya juga harus hadir itu, diwawancarai oleh tim advokasi gitu loh. Iya. Gitu. Ya kan, kalau ini kan para pengacara ini yang harus wawancara langsung gitu loh, ya kan, dengan mereka gitu loh, dengan para korban ini gitu. Jadi nanti Mas Malik tolong kirimkan nomornya ke saya berikut dengan nomornya Mbak Jeda Salim ini. Saya minta izin ya Mbak ya untuk nge-share nomornya ya. Ya. Terus juga Mbak Cleopatra. Nah nanti ini kan sekarang ini kan lagi mau ada acara penakiban. Habis ini saya akan sampaikan ke ketum. Nanti saya akan dorong ketum untuk segera mengadakan pertemuan dengan tim pengacara kita di Tangerang sesuai dengan apa yang diminta oleh Mbak Jeda Salim. Gitu ya. Oke? Ya. Oke. Ya, oke Mbak. Terima kasih ya Mbak ya. Terima kasih ya Mbak. Mohon maaf. Dan sabar ya Mbak. Insya Allah kita akan dukung sampai selesai. Ya. Satu lagi Pak, izin mungkin. Monggo. Sekarang ini kan saya sudah ada tim pengacara. Mungkin jika Bapak berkenan nanti waktu ketemu sekalian aja ketemu sama pengacara saya. Apakah kita nanti jadi satu tim atau bagaimana gitu. Mungkin kita bisa jadi satu tim. Iya nggak apa-apa, nggak ada masalah, nggak apa-apa. Silahkan. Bagaimana Mbaknya, enaknya Mbak seperti apa, nyamannya Mbak seperti apa, kita nanti akan sesuaikan gitu. Maaf, ini tadi dengan Bapak siapa? Saya Gus Hasan Syarif. Gus Hasan selaku apa di ini Pak posisinya? Saya sebenarnya itu ada di Divisi Pendidikan dan Dakwah, juga merangkap Ketua Bidang Perekonomian di PWLS, dan juga sebagai asisten pribadinya ketum. Lihat aja di YouTube-nya juga banyak, Mbak. Di YouTube. Maaf, kalau Gus Pleret itu apa ya? Kalau Gus Fuad Pleret itu bukan bagian dari kami, Mbak. Bukan bagian dari organisasi kami, tapi memiliki visi misi yang sama dengan kami. Jadi organisasi perjuangan Wali Songo itu banyak Mbak. Ada PWILS,
ada Garda Wali Songo, macam-macam, ada Garuda Wali Songo, gitu macam-macam, dan semuanya satu visi satu misi dengan kita, gitu loh. Iya, yang sempat menghubungi saya Gus Ropik sama Gus Pleret. Gus Buad. Memang kalau gerakan kami itu jujur saja didukung oleh Densus 88, gitu Mbak.